Ternyata godaan paling berat terhadap lawan jenis itu bukan sebelum menikah, tapi sesudah menikah. Makanya kalau dalam literatur fikih Islam itu ada yang disebut dengan hukuman zina. Zina itu terbagi dua, ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Ya, jadi dalam literatur fikih, dalam beberapa bahasan fikih disebutkan tentang zina dan macam-macamnya, itu juga ternyata berbeda dalam hal balasannya, dalam hal hukumannya, hadnya. Apa zina muhsan, apa zina ghairu muhsan, ini masih muqaddimah ya Bu ya, belum masuk kita ke dalam hadisnya. Jadi zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dan sudah punya pasangan halal, tapi dia berzina dengan orang lain. Itu zina muhsan namanya. Sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah dan tidak tahu rasanya menikah tuh kayak gimana gitu. Nggak tahu. Itu zina ghairu muhsan. Nah, hukumannya lebih berat yang zina muhsan daripada ghairu muhsan. Kalau zina muhsan, orang yang berzina tapi dia sudah menikah, dia sudah punya pasangan, sudah punya istri, sudah punya suami, maka hukumannya dalam fikih disebutkan adalah dirajam setengah badan, dikubur setengah badan, dilempari batu sampai mati, harusnya kalau pakai hukum Islam. Tapi kalau di Indonesia kita berpatokan pada Undang-Undang 1945 ya, Undang-Undang Perkawinan. Jadi hukumannya ya tidak seperti hukum Islam gitu. Itu kalau yang zina muhsan. Tapi kalau zina ghairu muhsan, zina orang yang belum pernah menikah dan tidak punya pasangan, hukumannya dicambuk sebanyak 70 kali, sab'ina marrah, 70 kali. Siapa yang pakai hukuman ini? Aceh. Aceh ini tegas, dia pakai hukum Islam selepas kejadian tsunami tahun 2004 ya Bu ya, Pak ya. Jadi Aceh sudah menerapkan hukum Islam di mana para pelaku minuman khamr, para pelaku zina itu dihukum dengan hukum Islam. Tidak lagi memakai hukum undang-undang Indonesia, gitu. Nah, kalau di Indonesia kita tidak seperti itu, ya. Jadi tidak menerapkan hukum Islam sebagaimana di negeri-negeri Islam sana, di luar sana. Nah, itulah karena niat pernikahan harus ghodul basor dan iqamatus sunnah. Disebutkan tadi dua hal tadi harus dipersiapkan dalam memulai pernikahan. Nah, ketika mau menikah ini bahasannya sebenarnya pas sekali sama bapak-bapak, ibu-ibu ya. Walaupun yang hadir banyak juga ada anak-anak kecil gitu. Tapi insya Allah ini jadi pelajaran nanti bagi yang belum menikah, bisa ke depannya jadi pegangan. Jadi ternyata orang sebelum menikah dia harus menyiapkan dua hal selain niat yang tadi. Apa dua hal itu? Pertama, ilmu. Orang kalau mau nikah kudu punya ilmu. Dalam kitab Zubat dikatakan wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang wa kullu man bighairi ilmin, dia nggak punya ilmu, ya'malu, dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya nggak bakal diterima, tertolak. Ya. Ada lagi fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabu min qabli ubadil wasan. Ada orang yang nggak punya ilmu, dia beramal tapi amalnya tertolak, tapi masih dapat pahala. Akan tetapi yang lebih berat adalah orang udah punya ilmu, udah tahu ilmunya, tapi nggak dipraktekin dalam keseharian. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabu min qabli ubadil wasan. Jadi ternyata orang yang sudah punya ilmu tapi tidak dipraktekkan dalam aplikasi sehari-hari, maka orang yang seperti ini adalah orang yang diazab terlebih dahulu daripada orang-orang bodoh. Makanya pentingnya sebelum menikah itu kita persiapkan ilmu. Ilmu yang pertama, yang kedua sabar, sifat sabar. Bagaimana tidak sabar? Menikah itu bukan hitungan hari, bukan hitungan minggu ya Pak ya, bukan hitungan bulan, bukan hitungan tahun, tapi bisa puluhan tahun, bisa belasan tahun. Bu, menikah itu kan mencintai orang yang sama pada waktu yang lama. Ya, jadi nggak bisa mencintai lain yang udah istri kita aja, suami kita aja. Tiap malam ketemu sama suami, sama istri. Nyampe ke ruang makan dia lagi mukanya, datang ke dapur dia lagi mukanya.
ya Allah, apa nggak ada yang lain ini gitu ya. Itu pernikahan, jadi dituntut bagaimana untuk menyiapkan ilmu dan juga kesabaran, sabar menerima kekurangan masing-masing. Ibu dikasih belanja sama suami sehari cuma 200.000, alhamdulillah. Ada yang segitu dikasih? Suami cuma mampu ngasih uang belanja 50.000, ya alhamdulillah juga ya. Jadi saling menerima kekurangan. Suami punya istri, istrinya mungkin tidak secantik istri tetangga, istrinya tidak sehebat istri-istri orang lain, tapi kita harus pahami bahwa di balik kekurangannya ada banyak kelebihan yang bisa kita lihat dalam pasangan kita.